Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Larasati dari kelas B2 semester 4 dengan NIM 2055201070. Di sini saya sudah menyiapkan untuk paket trackernya. Saya sudah membuka soal yang harus diunduh. Lalu di sini saya mendapatkan topologi dengan IP address 10.11.48.0/24. Lanjut untuk ke soalnya topologi, you will recap on the three possible topologies. Lalu di sini ada addressing table. Di sini kita diminta untuk membuat addressing table terlebih dahulu. Saya sebelumnya sudah menyiapkan untuk addressing table-nya di sini. Ini addressing table-nya. Lalu kita lanjut langsung ke instruction. Part 1. Examine the network requirement. Step 1. Determine the number of subnet need. You will subnet the network address 10.11.48.0/24. The network has the following requirement. Poin pertama, ASW1 will require 14 host IP address. ASW2 will require 30 host IP address. ASW3 will require 6 host IP address. ASW4 will require 60 host IP address. Lalu, how many subnet are needed in the network topology? Jadi berapa subnet yang dibutuhkan untuk topologi ini? Jadi jawabannya ada 5 subnet. Yang pertama ada 30 host, lalu 60 host, 6 host, 14 house, dan di antara building 1 dan building 2. Lanjut ke step 2, determine the subnet max information for each subnet. Point A with subnet max will accommodate the number of IP address required for ASW1. Jadi di sini kita diminta untuk membuat subnet max yang dapat mengakomodasi untuk IP address yang ada di ASW1, yaitu 14 host. Jadi untuk step 2 ini kita berpatokan pada step pertama, yaitu ini. Lalu untuk poin A sampai D itu sama. Yang E, which subnet max will accommodate the number of IP address required for the connection between building 1 and building 2. Jadi di sini kita pertama membuat subnet max untuk ASW1. Saya memperkirakan dengan menggunakan /24. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. /28. Sama dengan sini 255, 255, 255, 240. Ini untuk yang A. Yang B, kita memperkirakan, kenapa saya memperkirakan /28? Karena jika kita hitung, di sini ada bilangan biner, lalu di belakangnya ada 0, 4. Jadi yang kita hitung adalah nolnya ini. Jadi 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Lalu dikurang 2. Jadi 14. Untuk poin A, yang dibutuhkan adalah 14 host. Berarti kita menggunakan yang /28. Lalu yang B, saya memperkirakan untuk menggunakan /27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
lalu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Slice 27 sama dengan 255, 255, 255. Di sini untuk slice 27, 255, 255, 255, dan 224. 224. Kenapa saya memberikan untuk slice 27? Jadi jika kita hitung dengan kalkulator, di sini ada nolnya 5 tuh, 2, 3, 4, 5, berarti 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, lalu dikurang 2, 30. Untuk poin B yang dibutuhkan hostnya adalah 30. Jadi benar kita menggunakan slice 27. Poin C, saya menggunakan slice 29. Slice 29. Slice 29. Sama dengan 255, 255, 255, 248. Kita bisa lihat di sini sukses 29. Lalu kenapa saya memilih slice 29? Karena jika kita hitung 2 pangkat 0 di sini ada 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 8 dikurangin 2 sama dengan 6. Untuk poin C, host yang dibutuhkan adalah 6. Berarti kita menggunakan slice 29. Lalu poin D, kita menggunakan slice 26. Slice 26. Nah, lihat slice 26 itu 192. Kita coba untuk hitung 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurang 2, 62. Tapi untuk hostnya yang dibutuhkan adalah 60. Kita tidak apa-apa memakai slice 26, karena kalau jika kita pakai slice 25, berarti nolnya ada 7. Kita coba hitung 2 pangkat 7 sama dengan 128 dikurang 2. Ini terlalu kejauhan. Jadi kita milih yang slice 26 karena yang paling mendekati dari 60. Begitu. Lalu yang E. Untuk poin E, di sini kita berarti mencari IP address yang bisa mengkoneksiin antara building 1 dan building 2. Dari yang tabel ini, di sini kita patokan building 1 dan building 2, kita yang biasanya dipakai itu adalah 255, 255, 255, 252. Kita lihat dia slice berapa.
255, 255, 255 berarti kita pakai slash 30. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Slash 30. 255, 255, 255, 254. Untuk step 2, poin A, B, C, D, E, untuk which subnet max will accommodate the number of IP address recorded of us. Satu sudah terjawab, ini jawabannya. Lalu kita menjawab yang how many usable host address will this subnet support? Ini pertanyaannya dari poin A sampai poin D sama. Jadi berapa banyak yang dapat support host address, yang dapat support subnet yang support untuk host address ini? Ada berapa? Berarti kita sesuaikan dengan step 1 ini yang ada di sini. Berarti kita patok kepada ini. Untuk ASW1 14 host, ASW2 30 host, ASW3 6 host, dan ASW4 60 host. Kita bikin. Untuk poin A berarti 14 host. 14 host. Itu dari 10. 11, 48, 97, sampai 10.11.48, 110. Poin B itu dia 30 host. 10.11.48. 65.65 sampai 10.11.48.94. Nah, poin C itu 6 house. 6 house dari 10.48.113 sampai 10.11.48.118. Poin D itu 60 house. Kita karena dari soal 60 house dan dari kalkulator yang tadi saya sudah kerjakan itu, kalau pakai slice 26 adalah 20 IP address, 26 IP address. Jadi kita menggunakan 62 dari 10.11.48.1 sampai 10.11.48.62. Sudah
Ini jawaban dari poin A, B, C, D. Lalu kita lanjut untuk step 2. Di sini kita diminta untuk membuat subnet table. Saya sudah membuatnya bersamaan dengan addressing table. Ini subnet table ya, yang telah saya buat sebelumnya. Lalu kita lanjut ke part 3, yaitu assign IP address to device and verify connectivity. Most of the IP addressing is already configured on this network. Implement a following step to complete the addressing configuration. Step 1, configuration IP address on the building 1 router LAN interface. Berarti di sini kita mengkonfigurasi untuk building 1 dulu. Hmm, 255, 255, 255, 224. Shooter. Di sini kita lihat udah berapa persen. Masuk 46%. Lalu soalnya step 2, configure IP address on the ASW3 switch include the default gateway. Jadi kita konfigurasi untuk ASW3. Shoot down IP def 10.11.48.113. Lalu gateway. Kita lihat sini sudah 80%. Lanjut untuk step ketiga, configure IP address on host D include the default gateway. Berarti host D.
IP configuration, di sini IP address-nya dari tabel ini kita bisa menentukan untuk pengisian di host B, berarti untuk address itu IP address, subnet max itu subnet max, default gateway yang 10.11.48.1. 10.11.48.1. Jadi dari tabel ini kita tinggal masukkan sesuai dengan urutannya, yaitu host D, kita geser aja untuk host D paling terakhir. Lalu di sini 10.11.48.62 255 255 untuk default gateway-nya 10.11.48.1. Sudah. Setelah itu kita cek kalau sudah 100%, ternyata sudah 100%, berarti saya sudah berhasil untuk project Packet Tracker VLSM Design in Implementation Practice. Jadi udah 100%, berarti udah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.